Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Pripun kabare? Sae nggih. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam rangka menghadiri majelis manaqib, majelis duha dan majelis taklim serta majelis zikir. Semuanya ini berkumpul dalam satu majelis yang namanya manaqib. Manaqib diambil dari kata manqobah. Manqobah itu asal kata aslinya jalan di lereng gunung, yang mengartikan bahwa jalan di lereng gunung artinya jalan menuju puncak seseorang di dalam memperjuangkan li'i'la'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Salah satunya adalah manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, siswa SD dan SDIT dan SMPIT berseloroh. Enak bener ya, sekolah setiap malam Jumat, malam Sabtu ada muhadharah. Salah satu dari isi muhadharah mengisahkan tentang Sayyid Abdullah, bahwa insya Allah hidup dan mati kita serta dibangkitkan dengan kalimat La ilaha illallah. Kenapa pantunnya berisi kalimat La ilaha illallah? Karena insya Allah dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengungkapkan 4 keutamaan kalimat La ilaha illallah yang diungkapkan oleh 4 unsur. Pertama, zat yang maha mulia. Yang kedua, oleh makhluk yang paling mulia. Yang ketiga, oleh makhluk yang mulia. Tadi yang paling, sekarang ya mulia. Yang keempat, makhluk yang paling tercela. Siapa kira-kira yang maha mulia? Yang maha mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling mulia, tidak ada lagi seseorang yang paling mulia melebihi kemuliaan beliau, ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang mulia, ada lagi yang lebih mulia. Bisa lebih mulia, bisa setara, yakni Malak Jibril alaihi salam. Yang ketiga, makhluk yang paling tercela, siapa itu? Oh bukan. Manusia ini makhluk mulia, kadang makhluk mulia, kadang makhluk tercela. Nah, barusan siapa? Iblis laknatullah, paling tercela. Yang pertama, zat yang maha mulia. Bagaimana ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kalimat La ilaha illallah? Sering kita mendengar kalimat La ilaha illallah hisni, bahwa kalimat La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang wa man qala dakhala hisni, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sungguh dia telah masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, hakul yakin dia akan selamat dari azabku. Sesungguhnya bencana yang paling besar bukan gonjang-ganjing masalah ekonomi, itu mah kecil atau ya, bukan pula terlandaknya oleh lumpur lapindo, itu hanya sekabupaten itu ya. Juga bukan pula COVID-19, itu mah buatan manusia itu ya, heureyan. Bukan wabah yang sesungguhnya, tapi
Ya, yang kaya makin kaya. Tapi kesengsaraan yang sangat hakiki, yang sangat luar biasa itu adalah azab Allah, yang tidak akan mampu menahan azab Allah seseorang pun, hanya Allah itu sendiri. Salah satunya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, dan disatukan dengan ahli-ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah bukan lagi ahli surga, tapi ahlul qurbah, ahli-ahli yang senantiasa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian makhluk yang paling mulia, bagaimana sabda Kangjeng Nabi? Sabda Kangjeng Nabi, ma min qauli la ma min abdin, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala, kecuali Allah berfirman, sodakta abdi, betul hambaku. Apa yang dia ucapkan oleh hambaku betul 100%. Ana la ilaha illa ana, bahwa aku, kata Allah, tiada Tuhan selain aku. Nah, tiada Tuhan selain aku. Maka subhanallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Allah dan subhanallah diridhoi oleh Allah. Sebenarnya hadis Kangjeng Nabi tentang la ilaha illallah banyak ya, tapi subhanallah insyaallah satu saja dari ucapan Kangjeng Nabi kita yakini, kita fahami, kita amalkan, maka hakul yakin kita kesananya akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Kenapa? Karena seluruh ucapan Kangjeng Nabi, seluruh perbuatan Kangjeng Nabi, sebagaimana Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seluruh apa yang diucapkan Kangjeng Nabi bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan firman yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang diucapkan malak Jibril? Ma nazaltu min kalimatin a'zamu ma nazaltu min kalimatin a'zamu min la ilaha illallah, bahwa yang bertugas menurunkan wahyu siapa Ibu? Malak Jibril alaihi salam. Berapa juz Al-Quran? 30. Berapa surat dalam Al-Quran? Berapa ayat dalam Al-Quran? Umumnya 6.666 ayat gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung 6.236 ayat. 6.326 ayat gitu ya. Nah, bahwa apa yang diturunkan oleh Malak Jibril alaihi salam tidak ada yang melebihi keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang 30 juz itu berbanding dengan kalimat la ilaha illallah saja, tapi subhanallah lebih utama, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir, ucapan makhluk yang paling tercela siapa? Iblis. Tadi makhluk tercela mah saya tuh Ibu ya. Di sini makhluk tercela cuma saya gitu ya. Tapi makhluk yang paling tercela siapa? Iblis laknatullah. Apa ucapan si iblis? Ini menjadi iktibar bagi kita sekalian ya, bahwa dinyalain aja, dinyalain bahwa setan laknatullah berkoar-koar. Kan kalau Allah mah tadi apa? Berfirman. Kalau Nabi Muhammad apa? Bersabda. Kalau malak Jibril apa?
Bukan berwahyu, bolehlah berkata ya, karena kemuliaannya hampir sama dengan manusia. Tapi kalau manusia lagi beriman, lagi mengamalkan ibadah taat kepada Allah, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau lagi terjerumus pada kemaksiatan, itu lebih jelek daripada malaikat. Kalau malaikat mah statis ya gitu. Apa yang diucapkan oleh si setan? Si setan berkoar-koar bahwa ahlakatun nas bidzunub. Aku hancurkan manusia dengan adanya dosa-dosa dan maksiat yang aku goda sehingga manusia terjerumus pada kemaksiatan. Tetapi subhanallah, si setan mengungkapkan rahasianya ini. Wa ahlakuni, tapi manusia bisa menghancurkanku biqauli la ilaha illallah wal istighfar. Menghancurkan dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan juga kalimat istighfar. Ibu, kalau istighfar astagfirullah, katakanlah diampuninya satu dosa. Astagfirullahal azim, diampuninya dua dosa. Astagfirullahal ghafurur rahim, sebagaimana yang kita baca di ba'da salat itu astagfirullahal ghafurur rahim. Berapa dosa yang diampuni? Katakanlah 3 ya. Tapi kalau menyebutkan kalimat la ilaha illallah, berapa dosa yang digugurkan? Oh, pokoknya mau banyak lah gitunya. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini hadis. Wa maddaha bita'zim, dan memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka Allah gugurkan daripadanya dosa-dosa sebanyak 4.000 dosa. Apakah dosa-dosa yang kecil? Tidak. Minal kabair, yang termasuk dosa-dosa yang besar. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa digugurkan. Mantap nggak? Mantap nggak? Ada yang lebih mantap lagi. Kenapa? Ngucapinnya 2 kali. La ilaha illallah. Berapa dosa yang digugurkan? 8.000 jadinya. Ada lagi yang lebih mantap. La ilaha illallah. Berapa kali ngucapin? 3 kali. Berapa dosa yang digugurkan? 12.000 dosa. Tapi ada yang lebih mantap lagi. Berapa? 165. 165 berarti dosanya diampuni berapa? 330.000 dosa. Allahu Akbar. Itu kecil apa besar? Kecil. Atau 330 berapa dibandingkan dosa-dosanya kan triliunan? Oh. Wallahu alam, berapa ya habisnya itu dikikis habis dengan la ilaha illallah. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, yakni istiqomah mengamalkan kalimat la ilaha illallah sehari semalam setiap ba'da salat. 165 dikali 5 sama dengan 825. Betul ya? Betul, kan udah saya hitung-hitung tadi ya. Karena berhubung la ilaha illallah menggugurkan dosa 4.000, maka kalau sehari semalam kita berzikir 825, digugurkan dosanya oleh Allah 4.000, sama dengan 3.300.000. 3.300.000. Subhanallah ya. 3.300.000. Kalau seandainya ngitung-ngitungnya mega triliun dosa saya, kira-kira habisnya kapan? Iya, nggak habis-habis. Kenapa? Tiap hari bikin dosa. Saya itu mas saya gitu ya. Taubatnya seminggu sebulan sekali, masya Allah ya. Kapan habisnya itu ya? Maka insya Allah mudah-mudahan kita semakin istiqomah dan ikhlas mengamalkan la ilaha illallah. Enggak. Terakhir, sudah. Ya. Intinya itu, ketika kita ada nggak yang mau meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Banyak saya. Awalnya banget Bu.
Ya, kalau kita mau banget, berarti filosofinya ya, di sini ada anak yang jago, bilang jago untuk main bola. Dia jago main bola, dia dari mulai TK dia sudah kursus. Ya, dari mulai TK dia sudah kursus. Sampai sekarang SMP dia masih kursus, masih masuk klub. SSB. Ya, masih masuk klub. Dan dia masih ada rasa ketakutan dengan latihan satu pekan itu kurang lebih ada 4 hari ya, 4 hari, dan itu latihannya bukan sebentar, latihannya berjam-jam, minimal 2 jam ya, minimal 2 jam latihan. Tapi dia masih ada rasa takutnya, katanya takut tergeser sama yang lain. Berarti pembelajaran bagi kita tadi main bola saja ya, yang belajarnya dari TK ya, dan itu waktunya lama, masih ada kekhawatiran jadi nggak ngerasa gini, saya udah ahli lah, udah dari TK ini latihan ya, udah aja lah, santai aja, udah terima, dan saya udah terpilih, berarti karena dia sudah ke Korea, sempat juga ke Thailand ya kalau salah ya, Jepang, nah itu maksudnya ya, 2 kali keluar negeri, dia perwakilan Indonesia. Tetapi masih ada khawatir, ini masih takut. Berarti ibu semuanya, ketika kita ingin meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, lihat dulu latihan kita sudah sampai di mana. Dan latihannya sampai di mana? Kalau kita latihannya masih la ilaha illallah ya, 5 menit udah sampai, 10 menit aduh kayak lama, apalagi sampai 1 jam, 2 jam. Sehari pun tadi ya kurang lebih yang latihannya 2 jam. 2 jam. Untuk pemanasannya, dari mulai pemanasan sampai dengan itu cuma apa? Ngejar-ngejar bola. Ngejar-ngejar bola satu dikejar sama 12 orang. Coba. Ini kita nggak ngejar bola, nggak ngejar yang lain, namun bagaimana merontokkan dosa kita dan melatih lisan kita biar mahir. Yang dilatih adalah hanya lisan. Ketika lisan nanti masuk ke dalam hati, dan insya Allah mudah-mudahan sinkron di dalam tubuh kita. Maka ketika diri kita, perlunya kita ketika ingin meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, pasti harus latihan yang banyak dan latihan yang terus diistiqomahkan tanpa henti. Insya kira-kira siap Bu? Kenapa tadi 165? 165. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun ihsan ada berapa? Rukun ihsan ada berapa? Jadi dibalik. Soalnya kalau 5, 6, 1 kayaknya susah sanggupnya. Ya nggak Bu? Ambil yang paling gampang, 5. Jadi 1, 6, 5. Karena kita dari Islam dulu, rukun agama kan ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Ya, ketika diri kita ya berusaha, insya Allah, bagaimana walaupun tadi malam dia akan dulu ya. Ada yang lagi kencang, apalagi kalau udah saat 5 menit terakhir, wah itu udah semangat. Ya, nah karena semangat berhenti, bukan semangat karena sudah terlatih, semangat berhenti. Itu nggak tahu lagi semakin semangatnya karena memang senang diampuni dosa, atau memang karena ingin berhenti kecapai lain Allah karena capek. Ya. Wah, kalau ibu makanya ibu boleh datang Bu setiap malam ketika ibu sebelum majelis duha, malamnya Bu di sini, insya Allah dari mulai jam 9 kita biasanya 1 jam setengah. Latihannya cuma sebulan sekali, 1 jam setengah. Yang tadi Alvin latihan berapa? Setiap 2 hari sekali kalau tidak salah ya. Masuk sekolahnya karena 2 hari doang. Libur fullnya, sekolah fullnya. Ya, jadi di situ. Ketika kita insya Allah ingin terus lisan kita mahir, hati kita terus terkait kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tubuh kita pun insya Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama ikhtiarkan untuk terus mengucapkan ke dalam qalbu, tanamkan ke dalam pikiran kita bahwa la
ilaha illallah. Cukup Allah lah yang ada di dalam hati kita, cukup Allah lah yang ada di dalam pikiran kita, cukup Allah lah tempat meminta kita, cukup Allah lah untuk tempat segalanya bagi diri kita, insya Allah. Ya, jadi sekarang kita masih makan yang mungkin sudah terbiasa 165 terus istiqomahkan, boleh tambahin jadi 200. Yang mungkin biasanya baru 33, tambahinlah dosisnya. Biasanya Bu, kalau kita masih dosisnya kurang, apalagi sekarang mau Ramadan ya, mau Ramadan, kita kan di mana-mana judulnya kajiannya, termasuk saya sekarang di jam 10, kajiannya berapa? Tambah daya. Nah, tambah dayanya. Biasanya kajiannya Pak, untuk membersihkan hati, persiapan membersihkan hati menuju bulan suci. Wah, itu di mana-mana Bu. Hampir semua majelis taklim kayaknya temanya sama. Karena saya beberapa di majelis taklim yang mau penutupan itu temanya sama, dari mulai kuliah harmoni sampai dengan KPAD itu hampir sama dulunya untuk persiapan Ramadan. Kenapa? Kita membersihkan hati bukan untuk Ramadan saja, karena belum tentu kita sampai ke Ramadan. Ibu, Ramadan udah persiapan apa aja? Udah pakai nastarnya sudah pesan? Bajunya sudah pesan? Ya, paketannya sudah dari tahun lalu. Nah ya, kan banyak yang terkadang orang lain sudah persiapan, namun pada sesungguhnya nastar yang ibu siapkan, ya pakaian yang sudah kita pesan, ataupun hal yang lain yang mungkin ibu rumah yang dicet, seandainya meninggal, kalaupun meninggal yang menikmati orang lain. Tetapi kalau kita berusaha bagaimana mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana hati ini dibersihkan, bagaimana hati ini ingin terus terkaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah cara meninggal yang nikmat, insya Allah. Jadi kita mau hidup enak atau mau mati nikmat dulu? Oh, jadi bingung. Pengen dua-duanya katanya. Ya. Kita insya Allah mudah-mudahan ya minimal nikmatnya hidup berarti ada ketenangan. Kalau sudah terus zikir, hati tenang, hidup nyaman. Meninggal pun insya Allah dalam ketenangan, dan disinilah insya Allah mendapatkan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Allah.